Halo sahabat-sahabat semua pecinta aglonema. Kita bertemu kembali dengan petani sederhana aglonema. Kali ini saya ingin berbagi tips, karena banyak yang mengeluh kenapa setiap setelah memisahkan anakan dari induknya banyak yang gagal. Dan kali ini saya ingin teman-teman dalam memisahkan anakan dari induknya itu ada cara yang lebih aman. Kali ini kita akan memisahkan anak dari induknya. Jadi buat teman-teman yang mempunyai aglonema mungkin sudah beranak pinak, jangan teman-teman buru-buru langsung melepaskan anaknya dari induknya. Itu kebanyakan pasti gagal teman-teman. Anaknya banyak yang nanti yang nggak berhasil tumbuh. Supaya aman, ada cara yang selama ini dipakai dan mudah-mudahan saat dipisahkan anaknya itu nanti akan tetap tumbuh subur. Pada kali ini ada hot lady yang beranak sekitar 11 anak. Dan sebagian anaknya kalau dilihat itu sudah membawa akar masing-masing. Itu mungkin teman-teman selama ini kalau sudah melihat aglo teman-teman seperti itu sudah membawa akar masing-masing, lebih sering mungkin langsung anaknya yang dilepas dari induknya. Setelah dilepas mungkin beberapa waktu si anak aglo itu akhirnya tewas atau mati. Jadi untuk lebih amannya ada cara yang saya akan bagikan buat teman-teman semua pada kali ini. Untuk aglo yang mungkin beranak rumpun, yang perlu kita pisahkan terlebih dahulu itu kita culik induknya. Kita ambil induknya terlebih dahulu. Nah, kali ini kita cek sampai sebatas mana kita bisa potong induknya. Usahakan saat memotong induknya juga membawa akar. Jadi ketika kita pisahkan dan kita tanam terpisah, si induk itu akan tetap tumbuh. Saat memotong bonggol harus kita ekstra hati-hati supaya tidak mengenai anak aglo mungkin yang tunas-tunasnya. Jadi dia harus tetap kita potong di bagian ruas bonggolnya, karena di setiap garis ruas itu kemungkinan itu di situ ada calon tunas.
Oke, ini sudah kita lepas induknya dan teman-teman boleh lihat dia juga membawa akar. Jadi untuk kita tanam kembali nanti induknya aman, dia akan tetap tumbuh subur. Dan sekarang anaknya jangan buru-buru dipisah kalau sudah posisi begini. Caranya seperti apa? Ini nanti kita tanam kembali. Tetapi saat kita menanam, akarnya jangan ditenggelamkan semua ke dalam media. Kita tanam agak ke atas, agak dinaikkan supaya dia penyesuaian sirkulasi udara yang baru. Jadi saat menanam nanti di anak-anak yang sudah kita pisahkan dari induknya ini, kita tanam kembali sekitar 2 minggu. Baru setelah itu nanti boleh kita akan pisahkan masing-masing. Fungsinya kita tanam kembali itu supaya anak-anak di aglo itu menyesuaikan diri dengan sirkulasi atau udara. Kalau mungkin tadinya dia masih di dalam naungan induknya, sirkulasi udaranya tidak seperti saat induknya sudah diambil. Jadi dia harus menyesuaikan dulu kondisi atau situasi, baik di perakarannya. Mereka harus bisa lebih mandiri untuk menyerap sari makanan dari media tanam. Itu fungsinya kenapa kita harus tanam kembali. Setelah kita pisah, seperti biasa, bekas potongannya kita beri, bisa antrakol atau pakai obat merah juga bisa. Kita biarkan dulu sekitar 15-30 menit. Baru nanti kita akan tanam ke dalam media tanam. Dan untuk anakannya kita tanam seperti ini, sahabat pecinta aglonema. Kita beri media tanam dasaran di pot, baru kita taburkan dengan pupuk, baru kita masukkan rumpunan anak tadi. Yang tadinya akar-akar ini semua ada tenggelam di dalam media tanam, tapi kali ini kita akan angkat agak ke atas. Jadi agak kita angkat supaya apa? Supaya pertumbuhan, mungkin ada tunas-tunas yang di bawah itu juga cepat naik. Dengan cara seperti ini maka si anak aglo ini akan lebih cepat nanti berkembangnya. Kalaupun ada sebagian akar mungkin yang terlihat, itu tidak masalah, sahabat pecinta aglonema. Memang sengaja harus seperti itu. Kita angkat sedikit semuanya di atas media tanam, supaya juga itu fungsinya juga untuk sirkulasi udara, itu bagus juga itu. Jadi tanam dia agak di atas. Itu kalau untuk ini di rumpunan anaknya tadi. Seperti biasa, setelah nanti ini kita tanam, kita siram sampai kocor, sampai keluar dari bawah potnya. Itu untuk dianakan aglonemanya. Untuk indukannya itu justru sebaliknya.
kita akan tanam lebih dalam. Kita sesuaikan dengan bonggol yang dibawa oleh indukan itu sendiri. Fungsinya apa? Karena di bonggol-bonggol indukan itu nanti juga akan muncul kembali tunas-tunas baru yang akan tumbuh. Seperti itu untuk cara saya biasanya menanam atau memisahkan anak-anakan dari aglo induknya. Itu tidak langsung saya pisah. Kalaupun mungkin anakannya itu sudah bisa dibilang besar, sudah membawa akar masing-masing, sebaiknya jangan pada saat itu langsung kita pisahkan dari induknya. Setelah nanti kita tanam sekitar 2 minggu atau lebih lama, itu lebih baik, baru nanti kita boleh pisahkan. Bisa dengan cara kita kasih mereka membawa bonggol masing-masing. Kalau memang dia bisa membawa bonggol masing-masing, kita kasih bonggol. Kalau mungkin tidak bisa, kita potong anakannya aja. Itu untuk pertumbuhannya itu lebih aman. Sudah bisa dikatakan dia sudah mandiri dan sudah bisa menyerap sari makanan dari media tanam untuk pertumbuhan di aglo itu sendiri. Seperti itu teman-teman semua. Jadi sekali lagi, saat teman-teman punya aglonema yang sudah induk dan sudah banyak anaknya, kalaupun anak-anaknya sudah mempunyai akar masing-masing, usahakan jangan langsung dipisah. Anaknya langsung yang dipisah, itu sangat rentan. Jadi potong dulu dari induknya, dipotong dulu, diangkat induknya dulu, baru kita tanam kembali itu anakannya sekitar 2 minggu atau lebih lama, lebih bagus. Nanti baru kita boleh ambil atau pisahkan masing-masing. Kalau dia anaknya banyak, ya kita bisa menjadikan item kita juga banyak. Dan untuk bertumbuh itu dijamin mereka sudah siap untuk mandiri. Seperti itu sahabat pecinta aglonema. Setelah kita tanam, seperti biasa cara menyiramnya, jangan pernah takut menyiram di aglonema. Siram sampai dia kocor dengan air yang banyak, sampai keluar dia bening dari bawah pot. Setelah itu nanti sekitar 3 atau 4 hari kita siram kembali dengan cara yang sama. Mudah-mudahan dengan cara yang saya bagikan ini nanti indukan teman-teman atau teman-teman yang ingin memisahkan anakan dari induknya itu nanti akan berhasil, dan makin banyak item-item koleksian atau rawatan dari teman-teman semua. Semoga tip ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa teman-teman dukung channel ini supaya lebih berkembang lagi, dan kita akan sama-sama terus belajar merawat aglonema dengan cara yang mudah dan sederhana. Terima kasih, bye.